Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak M. Syarif, MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Muhammad Nur Ilmiawan. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 tentang A. Menjelaskan sejarah masuknya Islam ke Spanyol. B. Menjelaskan nama-nama ilmuwan Muslim Andalusia yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran orang Eropa. C. Menjelaskan apa makna Renaissance dan apa sumbangan Islam terhadap kebangkitan Eropa. A. Jelaskan sejarah masuknya Islam ke Spanyol. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Terdapat 3 pahlawan Islam dalam penaklukan Spanyol. Yang pertama yaitu Tarif Ibnu Malik yang disebut sebagai perintis atau penyelidik. Ia menyeberangi selat di antara Maroko dan benua Eropa bersama 500 pasukan perang tentara berkuda dengan menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Didorong keberhasilan Tarif dan kemudian dalam kerajaan Visigotik serta dorongan besar untuk memperoleh harta rampasan perang. Kedua, Tariq Ibnu Ziyad lebih banyak dikenal karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Pasukannya terdiri dari sebagian besar suku Barbar yang didukung oleh Musa Ibnu Nusair dan sebagian lagi orang Arab yang dikirim Khalifah Al-Walid. Gunung yang pertama kali digunakan Tariq Ibnu Ziyad dan pasukannya mendarat dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. 7. Kebudayaan Islam memasuki Eropa melalui beberapa jalan, antara lain melewati Andalusia. Kaum muslimin menetap di negeri itu sekitar 8 abad. Pada masa itu kebudayaan Islam berkembang pusat di berbagai pusatnya, misalnya Cordova, Sevilla, Granada, dan Toledo. Ketiga, kemenangan pertama dicapai oleh Tariq Ibnu Ziyad membuka jalan untuk menaklukkan wilayah lebih luas. Gelombang perluasan selanjutnya muncul pada masa pemerintahan Khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi dengan sasaran menguasai daerah sekitar pegunungan Pyrenea dan Prancis Selatan. Gelombang kedua terbesar dari penyerbuan kaum muslimin yang geraknya dimulai pada permulaan abad ke-8 telah menyangkau seluruh Spanyol dan melebar jauh ke Prancis Tengah dan bagian-bagian penting dari Italia. B. Jelaskan nama-nama ilmuwan Muslim Andalusia yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran orang Eropa. Yang pertama, Ibnu Hazm tahun 384 Hijriah sampai 456 Hijriah. Bernama lengkap nama Abu Muhammad Ali Ibnu Ahmad Ibnu Zaid Hazm Al-Zairi. Beliau adalah anak salah satu pejabat di Kekhalifahan Umayyah Cordoba. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, intelektual, spiritual, cerdik, ingatan yang kuat, independen, dan sangat egaliter. Terdapat 400 buku yang telah beliau buat. Beliau juga seorang aktivis politik pada pemerintahan Khalifah Abdurrahman. Kedua, Ibnu Rushd tahun 520 Hijriah sampai 595 Hijriah. Ia dikenal sebagai penerjemah terbaik pemikiran Aristoteles. Ia memiliki gelar sang komentator besar. Namanya begitu dikenal di kalangan pengkaji filsafat, fikih, umat Islam, bahkan hingga Eropa. Ia juga dikenal sebagai bapak akal sehat yang menguasai banyak bidang seperti Al-Quran, fisika, matematika, kedokteran, filsafat, biologi, dan astronomi. 3. Ibnu Arabi tahun 560 Hijriah sampai 638 Hijriah. Ibnu Arabi adalah seorang sufi terkenal dalam perkembangan tasawuf dunia Islam. Sosoknya cukup dikontroversi saat itu terkait ajarannya yang disebut Wahdah al-Wujud, yang berarti dalam semesta ini hanya ada satu wujud Tuhan. Tuhan adalah alam dan alam adalah Tuhan. Yang keempat, Al-Jarawi tahun 936 Hijriah sampai 1013 Hijriah. Al-Jarawi dikenal sebagai seorang ilmuwan di bidang kedokteran pada masa Islam abad pertengahan yang pernah menciptakan peralatan beda yang hingga kini beberapa masih digunakan.
Ia merupakan dokter bedah terkemuka di Cordoba. Semua ilmu praktek kedokterannya dituang dalam karyanya yang berjudul Al-Tasrif. 5. Abu Ishaq Al-Zarhali, tahun 1029 Hijriah sampai 1087 Hijriah. Bernama lengkap Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Yahya Al-Zarhali, lahir di Toledo, Andalusia. Al-Zarhali merupakan ahli matematika dan astronom pada masa peradaban Islam di Andalusia. Sumbangsinya di bidang astronomi sangat besar, seperti meluruskan data geografis Ptolemaios dan menciptakan alat astronomi berbentuk flat bernama Al-Zahifah, serta menciptakan jam air yang mampu menentukan jam pada siang dan malam. C. Jelaskan apa makna Renaissance dan apa sumbangan Islam terhadap kebangkitan Eropa. Zaman Renaissance abad ke-24 sampai abad 26 adalah satu abad keemasan atau Golden Age. Dalam sejarah peradaban Barat, zaman ini merupakan fase transisi yang menjembatani zaman kegelapan atau Dark Ages dengan zaman pencerahan. Dengan lahirnya Renaissance, seberkas kilau cahaya peradaban Barat mulai bersinar. Tanpa Renaissance, Eropa mungkin tidak akan menampaki abad-abad modern dengan begitu cepat. Dari dunia Islam, ilmu pengetahuan mengalami transmisi, diseminasi, dan proliferasi ke dunia Barat yang mendukung munculnya zaman Renaissance di Eropa. Melalui dunia Islam, Barat mendapat akses untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan modern. Dalam sejarah terdapat tempat-tempat dan proses yang mempengaruhi pemikiran dan sains Islam, yaitu Andalusia, Sakhalia atau Silsilah, Perang Salib dan Syria dan sekitarnya, Konstantinia atau Konstantinopel. Jadi Islam mendorong terjadinya perubahan budaya dari masa kebodohan, perbudakan, penindasan dan kegelapan ke masa pencerahan atau Renaissance yang ditandai dengan penggunaan penalaran dan pemikiran ilmiah. Ilmu pengetahuan dan peradaban modern tumbuh dengan pesat semenjak masa transisi tersebut.